Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini atau tahun 2023 Masehi. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan mengikutnya kita semua yang senantiasa istiqomah terhadap ajarannya hingga di akhir zaman. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, berjumpa dengan kami pengurus MUI Kota Bekasi bidang pembinaan mu'alaf. Saya Ahmad Mirza, Ketua Komisi Bidang Pembinaan Mu'alaf MUI Kota Bekasi, mengajak, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sahabat MUI TV rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memerintahkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan dan hukumnya adalah wajib. Kenapa Allah mengajak orang yang berpuasa, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas? Karena memang Allah Maha mengetahui yang melaksanakan dan patuh terhadap perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, insya Allah adalah orang-orang yang beriman, bukan manusia pada umumnya. Karena manusia pada umumnya kita lihat walaupun dia orang Islam, ada juga yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, padahal hukumnya adalah wajib. Dan Allah serukan kepada orang-orang yang beriman bahwa biasanya orang-orang yang beriman dalam melaksanakan ibadah puasa selalu menjaga ibadah puasanya
dan selalu mencermati ibadahnya jangan sampai mengurangi pahalanya dan menyalahi aturan syariat puasa yang berlaku. Sehingga fenomena di masyarakat terjadi, ini ada hal-hal yang sepele tetapi penting, atau kajian ini saya bisa sebutkan kajian ranting. Ranting artinya ringan tetapi penting. Ada fenomena di masyarakat ketika orang sedang berpuasa, siang hari mandi pada saat dia sedang berpuasa, bagaimana hukumnya? Apakah sah puasanya atau batal puasanya atau bagaimana? Kemudian juga ada fenomena di masyarakat ketika kurang sehat badannya, dia muntah-muntah, dia mengalami sakit. Nah, muntahnya ini apakah sah puasanya? Bagaimana hukumnya? Kemudian juga banyak yang terjadi di masyarakat bahwa ini terutama untuk kaum wanita. Seperti kita ketahui, wanita di Indonesia banyak juga yang tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab walaupun agamanya Islam. Nah, bagaimana hukumnya ketika mereka berpuasa tetapi tidak memakai hijab ketika berada di luar rumah? Nah, bagaimana, apakah sah puasanya atau batal puasanya? Ini juga menjadi fenomena-fenomena yang ringan tetapi sangat berpengaruh terhadap pahala berpuasa kita. Tadi pertama kita lihat orang yang mandi pada saat siang hari puasa. Seperti kita ketahui, bulan Ramadan itu kadang-kadang masuk pada musim kemarau yang hawanya cukup panas, apalagi di kota Bekasi. Nah, ketika siang hari banyak orang yang merasa panas, gerah, ingin mandi. Setelah mandi, maka sering orang ngomongin, ngatain, wah puasanya batal itu, puasanya tidak sah karena siang-siang mandi. Apakah benar demikian? Sebenarnya mandi siang hari pada saat berpuasa, Rasulullah SAW juga pernah mandi siang hari ketika sedang berpuasa. Nah, makanya mandinya kita siang hari saat berpuasa, kita harus lihat mandinya seperti apa. Kalau mandinya normal-normal saja, wajar-wajar saja, sekedar untuk membersihkan tubuh, mendinginkan tubuh agar kuat berpuasa sampai waktunya maghrib nanti, dan mandinya secara wajar, maka itu dibolehkan dalam agama kita, dalam syari, mandi di siang hari puasa. Tapi kalau mandinya sudah berlebihan sehingga air masuk ke dalam telinga kita, ke dalam hidung kita, atau ke dalam mulut kita, apalagi masuknya secara disengaja, maka itu puasanya akan menjadi batal hukumnya dan harus kita kodok di lain waktu. Kemudian fenomena yang kedua adalah di masyarakat, bagaimana kalau orang yang kurang sehat muntah pada saat dia sedang berpuasa. Ini juga menjadi bahan kajian banyak orang, karena muntahnya seseorang itu bisa saja membatalkan puasa, tetapi bisa juga tidak membatalkan puasa. Jadi tergantung muntahnya. Kalau muntahnya itu disengaja karena dia ingin melakukan sesuatu, tujuan sesuatu, dan sengaja muntah, maka muntahnya ini membatalkan puasa.
Tetapi karena kalau dia kondisi kurang sehat dan dia muntah, maka muntahnya ini tidak membatalkan puasa, dan puasanya bisa dilanjutkan sampai maghrib dan tidak perlu mengqadha puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man jara'ahul qay'u fala qada'a alaihi wa man astaqa'a fa alaihi al-qada'u." Siapa saja yang muntah, maka ia tidak berkewajiban qada puasa, tetapi siapa saja yang sengaja muntah, maka ia berkewajiban qada puasa. Hadis riwayat 5 imam hadis, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan An-Nasai. Jadi kata Rasul, kalau tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Tetapi kalau disengaja muntah, maka batallah puasanya. Kemudian fenomena yang ketiga, ini yang paling banyak terjadi, orang berpuasa tetapi tidak berhijab, tidak memakai jilbab. Ini tentunya terjadi kepada kaum wanita. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia masih banyak orang yang para wanitanya khususnya tidak memakai hijab, memakai jilbab, padahal para ulama sepakat bahwa ini adalah wajib hukumnya. Ketika di luar rumah tidak memakai hijab, kalau di rumah barangkali tidak menjadi persoalan, karena di rumah kebanyakan adalah mahramnya. Jadi tidak memakai hijab diperbolehkan. Tapi kalau di luar rumah, di mana banyak bukan mahramnya, wajib memakai hijab. Ulama semua sepakat tentang hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal jadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna. Dan hendaklah mereka menutupkan dengan kerudung mereka di atas dada mereka, dan jangan mereka menampakkan aurat mereka. Itu jelas kewajiban menutup aurat bagi wanita dengan berhijab. Sedangkan kasus saat dia sedang berpuasa tapi tidak memakai hijab, ini hukumnya apa? Apakah sah puasanya atau tidak puasanya? Sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Kalau puasa dengan memakai hijab itu dua ibadah yang berbeda. Sedangkan puasa dihukumkan yang membatalkan puasa, yaitu apabila dia makan atau minum ketika sedang berpuasa, atau berhubungan suami istri ketika sedang berpuasa, atau murtad, atau dia tidak makan dengan minum dengan sengaja pada saat berpuasa. Itu yang membatalkan puasa. Tetapi memakai jilbab, tidak memakai jilbab, ini ada kaitannya dengan membatalkan puasa. Jadi orang yang berpuasa tetapi tidak memakai jilbab, hijab, khususnya kaum wanita, itu sah puasanya, tidak batal puasanya, namun ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah tidak memakai jilbab di tempat umum itu perbuatan dosa, sehingga bisa saja mengurangi pahala puasanya walaupun tidak membatalkan puasanya. Dan itu ada konsekuensinya, ada perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah masyarakat kita sudah demikian memperhatikan dengan kualitas
puasa mereka, sehingga fenomena-fenomena ini terjadi di masyarakat dan banyak yang didiskusikan, banyak pertanyaan, sehingga perlu kita memberikan pencerahan edukasi pada masyarakat agar puasa berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan syar'i yang berlaku. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aman.